Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Apa kabar Anda? Pasti Anda hebat, Anda ada di rumah sekarang ini saya pastikan. Dan teman-teman, kali ini saya punya kesempatan untuk sedikit keluar rumah untuk pergi mencari yang namanya tanah kelapa sawit, yaitu tanah organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman kelapa sawit. Saya akan ke sana, dan perjalanan ke sana ini menempuh waktu kurang lebih 1 jam, cukup panjang perjalanan. Dan sekarang ini saya ada di luar kota Manokwari, dan seperti teman-teman lihat di depan saya sana itu, di belakang saya maaf, itu adalah pelabuhan pabrik semen Kons Manokwari, satu-satunya pabrik semen yang terbesar di Papua. Saya nggak tahu apa ini terbesar di Indonesia, saya nggak tahu. Tapi ini pabrik semen, tiap hari memproduksi semen yang luar biasa sekali semennya. Kemudian kalau kita lihat ke sana, itu adalah kota Manokwari. Sebagian dari kota Manokwari, daerah pelabuhan sana indah sekali. Kalau malam hari ini luar biasa sekali pemandangan yang ada. Ya, jadi kota Manokwari ini letaknya di pinggiran pantai, dan ini teluk yang ada ini namanya Teluk Doreri. Oke teman-teman, cukup saja, kita akan lanjut ke Pravi, tempat di mana saya akan mengambil tanah kelapa sawit ini. Oke, kita terus ke sana. Bye. Guys, kita sudah tiba di daerah distrik Pravi, di mana saat ini kita akan memasuki daerah kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, yaitu yang namanya pabrik kelapa sawit Kebun Pravi Manokwari, Papua Barat. Kita akan masuk terus ke dalam, dan seperti teman-teman lihat, ini kelapa sawit penanaman yang kedua. Penanaman yang pertama sudah ditebang habis, kemudian ini sudah tumbuh lagi yang baru. Dan dia siap untuk berbuah. Jadi ini tanaman kelapa sawit yang baru. Dulunya kelapa sawit ini dikelola oleh PT-P2 Tanjung Merawa, Sumatera Utara, kemudian berpindah alih kepada perusahaan yang lain. Ya, oke, itu aja, dan kita akan masuk terus ke dalam melihat tanah kelapa sawit yang akan kita ambil, yaitu tanah sisa-sisa hasil olahan kelapa sawit yang ditumpuk, dan itu menjadi bahan organik yang akan kami bawa. Oke, kita teruskan perjalanan ke sana. Saya sudah tiba di lokasi di mana teman-teman lihat ini di depan saya ini adalah tanah timbunan dari hasil penggusuran tanaman tua kelapa sawit yang ada, dan ini tanah-tanah ini bisa saya manfaatkan. Kemudian ada juga tanah yang lain yang memang juga saya manfaatkan, yaitu tanah-tanah sisa hasil-hasil pelapukan dari atau hasil-hasil pengolahan dari pabrik kelapa sawit, yaitu dia punya tandan, kemudian dia punya sisa-sisa dari pengolahan buahnya yang ada, dan itu sudah melapuk, dia ditimbun juga pada lokasi-lokasi tertentu yang ada. Dan teman-teman lihat bahwa tanah ini cukup bagus, kandungan bahan organiknya cukup tinggi ya. Jadi ini tanah ini remah sekali, jadi ada biji-bijinya juga di sini. Cukup remah, dan ini bagus untuk media karena dia tanah lempung dan bercampur dengan pasir, dan ini cocok untuk media tanam dari tanaman hias. Cocok sekali ini ya, jadi kadar liatnya sedikit sekali. Yang banyak adalah kadar lempung ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini tanaman kelapa sawit yang sudah berumur, diperkirakan umur sekitar di atas 25 tahun ya. Jadi ini sudah tidak produktif lagi, dan memang nggak ada buah lagi, dan yang ada di sini adalah tanaman ini tumbuh dalam tegakan-tegakan kelapa sawit yang memang sudah tua dan siap untuk ditebang. Dan kita lihat sini, yang ada di sini adalah tegakan-tegakan tua, kemudian daun-daun yang sudah kering, kemudian banyak tanaman-tanaman epifit yang sedang memanjat dan menutup
tanaman kelapa sawit ini. Jadi ini sudah tidak akan berbuah lagi. Sampai di situ aja, dan ini akan digusur semua, digantikan dengan tanaman baru. Jadi ada penanaman baru lagi, karena ini tanaman-tanaman yang ada ini harus dibuang. Dan kita tahu bahwa sisa-sisa yang ada hasil tebangan ini menjadi sumber-sumber bahan organik yang akan melapuk dan akan menyuburkan tanah yang ada di sini. Dan kita tahu bahwa kandungan bahan organik pada sisa-sisa timbunan yang ada ini cukup bagus, cukup tinggi untuk bisa dimanfaatkan untuk media tanam. Ya, jadi itu teman-teman cukup bagus sekali. Dan kita lihat di sini juga ada tanaman-tanaman kelapa sawit juga yang kelihatannya banyak hama juga, ya, terutama hama belalang, hama ulat yang sering makan daunnya, ya, di beberapa tempat seperti itu. Dan ini menjadi salah satu kendala, yaitu di dalam meningkatkan produksi tanaman kelapa sawit. Jadi itu teman-teman. Kemudian salah satu faktor yang ada di sini adalah pemeliharaan tanaman ini sendiri. Ya, kalau kita mau meningkatkan produksi tanaman kelapa sawit, yang jelas bahwa aspek pemeliharaan ini harus kita perhatikan, ya. Sehingga produktivitas ini bisa kita tingkatkan. Jadi itu teman-teman, ya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman. Dan ini dari perjalanan saya bisa ketemu dengan tanaman-tanaman kelapa sawit yang sudah seperti ini, yang siap ditebang. Bisa lagi ketemu dengan tanah timbunan yang memang saya cari sebagai media tanam untuk penanaman tanaman hias. Itu aja. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar seperlunya. Sampai ketemu.